Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru datang di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini sudah diberkati Tuhan karena pagi-pagi benar. Hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita. Kita pagi-pagi datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati Tuhan. Karena saya percaya bahwa dalam segala sesuatunya Tuhan itu baik. Dalam segala sesuatunya Tuhan itu menolong kita. Dalam segala sesuatunya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 2 hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang rela disalib demi menebus dosa manusia. Dan ini hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan menang dari musuh yang mengalahkannya. Saudara dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya 1 sampai yang ke-12. Saudara, judul khotbah saya adalah Kuasa Kebangkitan. Tetapi sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini, pagi-pagi benar kami datang, pagi-pagi benar kami bangun, pagi-pagi benar kami mengingat dan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari alam kematian, mengalahkan maut. Bahwa maut tidak lagi berkuasa, tetapi Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kami dan Yesus yang berkuasa atas bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memperhatikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami perhatikan, kami renungkan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab kita, memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu di rumah bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing, dan saya akan menolong membacakannya di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya 1 sampai yang ke-12. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemui mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika kamu masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia, siapapun manusia dan semua manusia, saudara, pasti pernah mengalami yang namanya takut. Pasti memiliki yang namanya rasa takut. Entah takut dengan gelap, entah takut dengan hewan, kecoa misalnya, cacing misalnya, tokek misalnya, semut misalnya, anjing atau kucing. Itu contoh orang mengalami yang namanya ketakutan. Atau takut dengan ketinggian, tidak berani naik pesawat. Karena apa?
karena takut ketinggian. Atau ada yang takut dengan jarum suntik. Pasti ada kan? Badannya kekar, tinggi besar, kekar, pakai anting-anting, tatoan. Dengan siapapun nggak takut, dengan orang tuanya nggak takut, dengan siapapun nggak takut. Tetapi ketika sakit dengan jarum suntik, saudara, takut. Apalagi saudara? Takut mati? Iya, rasa-rasanya banyak orang yang takut mati. Terlebih kalau tidak memiliki jaminan hidup yang kekal. Terlebih kalau dia tidak yakin bahwa masuk surga. Di mana nanti ketika sudah mati? Pasti ketika ditanya, kamu berani mati enggak? Berarti banyak orang akan mengatakan hal yang paling ditakuti adalah takut mati. Saudara, itu dialami banyak orang. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ternyata saudara, para murid-murid pun juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Para murid saudara pernah mengalami yang namanya rasa takut. Contohnya apa saudara? Contohnya ketika Yesus akan ditangkap, ketika Yesus akan disalib. Petrus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Saudara, Petrus takut dan tidak berani mengakui bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Ketika dia mengikuti Yesus ketika Yesus disiksa, ada 3 orang yang berkata, kamu kan muridnya Yesus kan? Tidak, saya bukan muridnya Yesus. Lalu ada orang lagi yang bilang, sepertinya kamu muridnya Yesus. Tidak, saya tidak muridnya Yesus. Dan satu orang lagi yang berkata, dari logatmu, kamu sepertinya muridnya Yesus. Apa yang dikatakan Petrus, saudara? Sumpah, saya tidak kenal dengan Yesus. Kamu pasti salah orang. Kenapa, saudara? Karena Petrus takut mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Lalu setelah Yesus disalib, Yesus mati, apa yang dilakukan para murid-murid, saudara? Yang dilakukan para murid-murid adalah mereka berkumpul bersama-sama di rumah-rumah dan dengan pintu yang tertutup. Mereka bersama-sama, saudara, berkumpul bersama-sama di rumah dan mereka berkumpul dengan pintu yang tertutup. Saudara, itu dialami oleh para murid-murid. Mereka juga mengalami yang namanya ketakutan. Mungkin saudara bisa dimaklumi kenapa para murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Karena mereka sedang berada dalam tekanan berat. Karena mereka sudah dalam masa intimidasi. Karena mereka sedang tertekan. Karena apa? Guru mereka ditangkap. Yesus, saudara, yang menjadi pemimpin mereka, ditangkap, dibunuh, dan disiksa. Disalibkan, dihabisi, diludahi, di depan banyak orang. Dan itu mereka juga melihat. Bisa jadi, saudara, mungkin mereka berpikir, jangan-jangan nanti saya jadi target berikutnya. Karena saya adalah murid Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ketika Yesus mati, saudara, para murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi satu pertanyaannya, saudara, apakah Yesus yang mati ini mati selama-lamanya? Apakah Yesus ketika selesai disalib, Yesus mati, apakah selama-lamanya Yesus mati? Saudara, ternyata tidak. Alkitab menulis, saudara, dan Alkitab menyebutkan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Nah, pertanyaan sekarang, apa makna kebangkitan Yesus bagi orang Kristen? Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya dan bagi saudara? Saudara, yang pertama adalah bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kuasa Yesus itu tidak terbatas. Bapak Ibu bisa memperhatikan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, Alkitab, saudara, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Saudara, para murid-murid berpikir, saudara, bahwa Yesus itu masih ada di kuburnya. Mereka berpikir bahwa Yesus masih ada di makamnya. Tetapi saudara, ketika mereka berada di makam, apa mereka dapatkan? Apakah mereka menemui Yesus? Tidak. Mereka tidak mendapatkan mayat Yesus. Ternyata saudara,
kubur itu sudah kosong. Dan Alkitab mengatakan, saudara, malaikat yang memberitahukan kepada mereka, kamu cari siapa di sini? Yesus yang kamu cari, dia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, malaikat juga mengatakan, saudara, bahwa apa yang terjadi ini sudah pernah disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya. Bahwa apa? Bahwa anak manusia harus menderita di tangan orang-orang berdosa. Anak manusia harus diserahkan, anak manusia harus mati. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Saudara, ini disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Bahwa yang terjadi ini, Yesus sudah pernah mengatakan kepada para murid-murid. Dan ini terjadi, saudara. Yesus bangkit. Para murid-murid tidak mendapatkan Yesus di kuburnya. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, bahwa alam maut, saudara, itu tidak mampu membendung. Alam maut, saudara, tidak mampu menghalangi. Alam maut tidak mampu membatasi kuasa Allah. Kuasa Allah tidak mampu dibatasi yang namanya kematian. Kuasa Allah tidak mampu dibatasi oleh alam maut. Tuhan Yesus, saudara, berkuasa untuk mengalahkan semua hal. Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal di dunia ini. Bahkan alam maut pun tidak mampu menandingi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kita sering berada dalam posisi ini. Saudara, kita sering berada dalam situasi ini seperti para murid-murid. Apa yang terjadi? Murid-murid mengalami yang namanya ketakutan sampai tidak percaya kepada Yesus. Sama mungkin dengan kehidupan kita, kita sering mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sampai-sampai kita tidak percaya pada kuasa Yesus. Atau, saudara, kita lupa bahwa kita itu memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Memang kalau kita bersama-sama melihat, saudara, terkadang pertolongan dan pernyataan Yesus, pernyataan kuasa Yesus itu tidak secepat persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Contohnya, saudara, virus corona menyerang dengan sangat cepat. Dalam beberapa bulan, dalam beberapa minggu, mungkin dalam beberapa hari, dalam beberapa jam, saudara, virus itu sangat menyebar dengan cepat. Dan terkadang, saudara, ketika kita banyak melihat, memperhatikan di sosial media, baik melalui Facebook, melalui grup WA, melalui Instagram, melalui Twitter, ketika kita mendengar, melihat virus corona yang menyebar, virus corona yang datang, saudara, kita menjadi takut. Saudara, semua manusia di dunia, saudara, sedang diliputi yang namanya rasa takut. Semua manusia di dunia, saudara, sedang diselimuti yang namanya ketakutan. Dan saudara, Tuhan itu punya waktu untuk menyatakan kuasa-Nya. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya waktu untuk menyatakan kuasa-Nya. Karena percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya waktu untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan, saudara, Yesus bangkit. Hari ini kita memperingati Yesus bangkit. Yesus bangkit pun, saudara, butuh waktu. Jumat disiksa, Jumat Yesus mati, hari Sabtu, hari Minggu pagi, Yesus bangkit. Saudara, Yesus butuh waktu. Ketika Yesus bangkit, penampakan dan naik ke surga, saudara, Yesus butuh waktu. Berapa hari? 40 hari. Dari kebangkitannya, penampakannya sampai naik ke surga, saudara, Yesus butuh waktu 40 hari. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Yesus, saudara, punya waktu untuk membebaskan kita. Yesus punya waktu, saudara, untuk menolong kita. Ada waktunya Tuhan Yesus itu menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, apapun yang terjadi, saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong di dalam segala kehidupan kita. Tuhan akan membebaskan. Saudara, satu hal yang perlu kita yakini, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan.
ketakutan kita dibebaskan, kekhawatiran kita dibebaskan, keluarga kita dibebaskan, pekerjaan kita dibebaskan, ekonomi kita dibebaskan, masa depan kita dibebaskan. Segala hal-hal yang menjadi kehidupan kita, saudara, akan dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mampu untuk mengatasi semuanya. Karena Tuhan mampu untuk menyelesaikan semuanya. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tetapi Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan, melenyapkan segala hal ketakutan-ketakutan yang kita alami. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu menjadikan orang percaya berani untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memperhatikan dan membaca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kembali dari kubur dan menceritakan kepada ke-11 murid-murid yang lainnya dan kepada semua saudara-saudara yang lain, dan menceritakan kepada rasul-rasul. Saudara, apa yang mereka lakukan? Apa yang diperbuat oleh murid-murid yang datang ke kubur Yesus dan mereka tidak mendapati mayat Yesus? Mereka kembali, saudara, kepada murid-murid yang lainnya, kepada saudara-saudara yang lainnya, dan mereka menceritakan bahwa mereka bersaksi. Mereka menceritakan bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, yang disampaikan para malaikat bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului mereka ke Galilea, itu disampaikan. Mereka bertemu dengan malaikat dan mengatakan Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di sini. Saudara, mereka kembali dan mengatakan, saudara, Yesus sudah bangkit. Mereka mengatakan Yesus bangkit. Mereka berkata, saudara, bangkitnya Yesus. Itu disampaikan. Saudara, saya berpikir bahwa mereka tidak lagi mengalami yang namanya ketakutan. Karena apa? Karena mereka menceritakan kepada orang-orang banyak. Meskipun kalau nanti Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, ada beberapa yang tidak percaya dan meragukan hal ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi penekanannya adalah bahwa kebangkitan Yesus itu menjadikan para murid-murid mereka berani bersaksi. Kalau tadi di awal mereka pagi-pagi benar, dan beberapa hari mereka mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi setelah Yesus bangkit, saudara, mereka tidak mengalami yang namanya ketakutan. Mereka berani menceritakan dan bersaksi. Kenapa, saudara? Karena Yesus bangkit. Kenapa, saudara? Karena Yesus memberikan kekuatan. Kenapa, saudara? Karena Yesus memberikan kesaksian. Kenapa, saudara? Karena Yesus memberikan keberanian dalam diri para murid-murid bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu tidak lagi membawa yang namanya ketakutan, tetapi keberanian untuk para murid-murid berani bersaksi. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, saudara, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati luar biasa dalam banyak hal oleh Tuhan. Satu hal yang seharusnya kita sadari dan kita pahami, saudara, adalah bahwa mari kita menjadi orang-orang yang senang, yang suka, yang berani menceritakan tentang Yesus Kristus. Bahwa kita punya Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Bukan salah satu juru selamat, tetapi kita punya Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak kebaikan yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Itu yang kita sampaikan kepada orang lain, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang pertolongan Tuhan, menceritakan tentang mujizat Tuhan. Saudara, itu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, saudara, mari bahwa dengan mulut kita ini, kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kita banyak meninggikan nama Tuhan, kita banyak mengagungkan Tuhan, kita banyak memberikan yang terbaik pujian kita untuk Tuhan. Karena apa, saudara? Jujur saja, saudara. Jujur saja, saudara. Terkadang hidup kita ini, mulut kita ini tidak banyak memuliakan Tuhan. Saudara, terkadang, saudara, kita lebih banyak mengeluh.
berapa menit, 1 menit berapa kali kita mengeluh? 1 jam berapa kali kita mengeluh? 1 hari berapa kali kita mengeluh? Saudara, terkadang kita lebih banyak mengeluhnya daripada mengucap syukurnya. Saudara, terkadang kita lebih banyak menceritakan tentang hal-hal buruk daripada tentang hal-hal yang baik. Saudara, terkadang saudara, mulut kita ini saudara kita gunakan untuk menceritakan keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan orang lain daripada menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang lain. Saudara, terkadang dengan mulut kita ini saudara kita banyak berbohong. Dengan mulut kita saudara banyak berdusta. Terkadang dengan mulut kita, saudara, kita banyak marahnya, banyak mengumpatnya, sumpah, serapah, makian. Saudara, kita keluarkan di mulut kita, baik verbal ataupun yang non-verbal. Sekarang itu kan media sosial lebih banyak digunakan untuk hal-hal negatif ya, saudara. Status di WhatsApp mengeluh, status di Facebook mengeluh, status di WhatsApp menyindir orang lain, status di Facebook menyindir orang lain. Saudara, terkadang saudara kita banyak menggunakan mulut ini saudara untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah saudara, seharusnya yang kita lakukan adalah berani menceritakan kepada orang tentang kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebaikan yang Tuhan limpahkan, bahwa kita itu dapat merasakan, dapat mengalami hal baik itu karena Tuhan. Dan berani bersaksi saudara, bahwa di dunia ini Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat yang memberikan keselamatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Surga itu miliknya Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dijamin keselamatannya di dalam surga yang kekal. Saudara, mari kita kembali kepada panggilan mula-mula kita. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk mengerjakan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menjadi alatnya Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menjadi rekan sekerjanya Allah. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu saudara untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara, cukup bercerita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Menyampaikan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit, bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan surga bagi setiap orang yang percaya. Saudara, panggilan Kristen adalah panggilan bersaksi. Kita tidak harus berdebat, tetapi cukup kita menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Surga itu didapat melalui percaya, dan hanya karena anugerah. Bukan karena usaha keras kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua karena anugerah yang Tuhan berikan, dan itu bersifat cuma-cuma. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, 2 hal yang pagi ini menjadi semangat hidup kita. 2 hal yang pagi ini menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun, bahkan oleh maut sekalipun. Dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan keberanian bagi setiap orang-orang percaya untuk bersaksi bahwa ada satu juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini, karena kami boleh bersama-sama diingatkan, diteguhkan lagi bahwa kami punya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, yang membebaskan, yang menebus, yang memberikan keselamatan, yang memberikan jaminan kepastian, bukan karena usaha, bukan karena jerih lelah kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh mengingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan tanda bagi kehidupan kami, bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Dan kebangkitan Yesus memberikan kami keberanian untuk kami bersaksi bahwa kami punya Tuhan, kami punya Yesus yang menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang pagi ini kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Kehidupan setiap jemaat diberkati, setiap keluarga diberkati, setiap pribadi lepas pribadi diberkati, dalam setiap usaha mereka diberkati, dalam setiap pekerjaan diberkati, kesehatan mereka diberkati, pergumulan mereka diberkati, apapun yang terjadi diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami berada di tangan yang benar, yang menjadi penjunan, yang membentuk segala kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin.